Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatan wassalaman ala Rasulillah Sayyidina Muhammadi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Kaum muslimin, para pendengar yang dimuliakan oleh Allah, baiklah pada kesempatan ini marilah kita merenung sejenak, yaitu mengenai kisah detik-detik wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Suatu pagi di hari-hari terakhir baginda, kuwariskan dua perkara kepada kalian semua. Nabi mewariskan dua perkara kepada kita semua. Apakah dua perkara tersebut? Yakni Al-Quran dan Sunnahku. Barang siapa yang mencintai Sunnahku, maka dia mencintaiku. Kelak orang-orang yang mencintaiku akan masuk syurga bersama-sama aku. Tengah hari itu di rumah baginda terdengar suara orang memberikan salam dan meminta izin untuk masuk menziarahi baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Namun permintaan itu ditolak oleh putrinya, yaitu Fatimah radhiyallahu anhu. Maaf ayahku sedang demam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terdengar jawaban Fatimah itu, maka berkata, siapakah itu yang datang wahai anakku? Fatimah menjawab, tak tahulah ayahku, tak pernah kulihat orangnya sebelum ini. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, ketahuilah, dia itulah yang memisahkan pertemuan di dunia. Dia itulah yang mencabut kenikmatan di dunia untuk sementara. Dialah malaikat maut, dialah malaikat maut, dialah malaikat maut. Fatimah radhiyallahu anhu menahan ledakan tangisannya karena mengetahui ajal ajalnya semakin tiba. Malaikat Israel dan Jibril datang menghampiri baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baginda bertanya kepada Jibril, "Wahai Jibril, jelaskan apakah hakku di hadapan Allah nanti?" Jibril menjawab, "Pintu-pintu langit telah terbuka ya Rasulullah. Para malaikat menanti rohmu. Pintu-pintu syurga terbuka lebar menanti kedatanganmu." Ternyata kata-kata Jibril tak membuat baginda senang, tidak membuat baginda gembira. Matanya masih penuh dengan kecemasan. "Engkau tidak senang dengan kabar ini ya Rasulullah? Khabarkan kepada aku wahai Jibril, bagaimana nasib umatku kelak setelah aku tiada." Kemudian Jibril berkata, "Jangan khawatir ya Rasulullah. Aku telah mendengar Allah berfirman, kuharamkan syurga bagi sesiapa saja terkecuali umat Muhammad telah berada di dalamnya." Kaum muslimin, para pendengar yang dimuliakan oleh Allah, detik-detik wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam semakin tiba. Tibalah saatnya malaikat Israel menjalankan tugasnya. Perlahan-lahan roh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditarik keluar, ditarik dengan sangat lembut roh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seluruh tubuh badan baginda disembahi peluh, urat-urat leher baginda menegang. Perlahan-lahan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengadu, "Jibril, betapa sakitnya sakratul maut ini." Fatimah radhiyallahu anhu memejamkan matanya. Ali radhiyallahu anhu mendekatkan kepalanya. Jibril alaihi salam memalingkan mukanya. "Jijikkah kau melihatku hingga kau palingkan wajahmu, Jibril? Siapakah yang sanggup melihat kekasih Allah dari renggut ajal?" Sebentar kemudian terdengarlah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memekik karena sakitnya yang tidak dapat ditahan lagi. "Ya Allah, dahsyatnya nian maut ini. Timpakan saja semua siksa maut ini pada aku. Jangan pada umatku, jangan pada umatku." Badan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mulai dingin, kaki dan dadanya tidak bergerak lagi, bibirnya bergetar seakan-akan membisikkan sesuatu. Maka bergegaslah Ali radhiyallahu anhu mendekatkan bibir baginda, "Peliharalah salat, peliharalah salat, peliharalah salat, dan peliharalah orang-orang lemah di kalanganmu." Di luar rumah terdengar suara tangisan dari para sahabat. Fatimah radhiyallahu anhu memejamkan matanya. Ali radhiyallahu anhu mendekatkan lagi telinganya ke bibir baginda, "Ummati, ummati, ummati, umatku, umatku, umatku." Dan berakhirlah kehidupan insan mulia yang bergelar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kini mampukah kita semua mencintai baginda sebagaimana baginda mencintai kita, umatnya yang tak pernah beliau temui? Lupakah kita akan perjuangan dan pengorbanan baginda dalam memperjuangkan dan menjamin kesejahteraan umat manusia setelah zaman baginda? Kaum muslimin, para pendengar yang dimuliakan oleh Allah, sebagaimana yang telah dijelaskan dalam Al-Quran, "Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum." Katakanlah Muhammad kepada umat-umatmu, jika kalian mencintaiku, maka ikutilah Muhammad. Niscaya aku akan mencintai kalian dan mengampuni dosa-dosa kalian. Bagaimana caranya kita mencintai Nabi? Apakah perbuatan-perbuatan yang harus kita lakukan agar kita termasuk orang-orang yang mencintai Nabi? Salah satu caranya yaitu dengan cara berselawat kepada Nabi sebanyak-banyaknya, memperingati hari lahirnya Nabi yaitu Maulid, melakukan perbuatan-perbuatan yang disuruh asalkan tidak melanggar dengan Al-Quran dan sunnah Rasul. "Man amila amalan laisa amruna fahuwa raddun." Barang siapa yang beramal yang tidak pernah dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka ditolak. Mudah-mudahan Allah memberikan petunjuk dan kekuatan kepada kita agar kita selalu berpegang teguh pada Al-Quran dan sunnah Rasul. Jika kita telah berpegang teguh pada keduanya, niscaya kita akan menjadi hamba-hamba yang soleh yang diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. "Ya muqallibal qulub, tsabbit qulubana ala dinika." Wahai yang membolak-balik hati manusia,
teguhkanlah hati kami ini dalam agamamu. Marilah kita bersolawat kepada Nabi sebanyak-banyaknya. Innallaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi. Sesungguhnya Allah dan para malaikat bersalawat untuk Nabi kita, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya ayyuhallazina amanu sallu alaihi wasallimu taslima. Hai orang-orang yang beriman, bersalawatlah kamu untuk Nabi dan ucapkan salam penghormatan kepadanya. Kaum muslimin para pendengar yang dimuliakan oleh Allah, 14 abad jarak kita dengan dia, 1440 tahun yang lalu jarak kita dengan dia. Dia sudah memikirkan kita, patah giginya, berdarah pelipisnya, pecah kakinya. Sahabat berkata, engkau punya doa mustajab ya Rasulullah, engkau punya doa makbul ya Rasulullah. Kau doa sekali saja rata mereka dengan tanah, kau doa sekali saja mati mereka ya Rasulullah. Mintakan doa itu ya Rasulullah, sekali saja kamu doa Rasulullah akan mati mereka itu semua. Rasul menjawab, tidak, doa itu aku simpan. Untuk siapa? Untuk kalian nanti di padang mahsyar. Aku simpan doa itu syafaatan li ummati. Dia mikirkan kita 14 abad yang lalu. Apa yang sudah kita buat untuk agamanya ini? Apa yang sudah kita lakukan? Lupakah kita dengan air mata beliau yang menetes setiap malam demi kita? Lupakah kita darah suci beliau yang menetes ketika dilempari batu demi kita? Ketika beliau pergi ke kota Taif, dahi beliau dilempari batu, darah beliau keluar. Ketika jatuh, darah beliau ditampung darahnya. Beliau tampung darahnya. Sahabat berkata, kenapa engkau tampung darahmu ya Rasulullah? Rasul menjawab, andaikan darahku ini jatuh di tanah Taif, sungguh penduduk kota Taif akan ditenggelamkan oleh bumi, sedangkan mereka umatku, kata Rasul. Luar biasa kasih sayang Nabi kepada kita. Kita sebagai umatnya enggak tahu diri. Kita sebagai umat merusak sunnahnya. Kita sebagai umat melanggar ajarannya. Kita sebagai umat semakin hari semakin jauh darinya, meninggalkan pakaiannya, meninggalkan akhlaknya, meninggalkan sunnahnya, meninggalkan Al-Qur'annya. Sampai-sampai ketika Rasulullah SAW nyawanya akan dicabut, Rasul berkata kepada Jibril, wahai Jibril, aku belum puas meninggalkan umat. Aku tidak ingin meninggalkan mereka dalam keadaan belum diberi jaminan oleh Allah. Wahai Jibril, sampaikan kepada Allah, aku tidak minta jaminan untuk diriku, aku tidak minta jaminan untuk keluargaku, tapi aku minta jaminan untuk umatku. Wahai Jibril, sampaikan kepada Allah. Wahai Jibril, Jibril pun pergi kepada Allah. Ya Allah, kekasihmu Muhammad minta jaminan untuk umatnya. Allah bilang, wahai Jibril, bilang kepada Muhammad, aku tidak akan menghinakan umat Muhammad. Basyirhu fa innahu awwalun nasin khariju minal ardi idza bu'ishu. Kaum muslimin para pendengar yang dimuliakan oleh Allah, dari pembahasan di atas dapat kita ambil beberapa kesimpulan. Yang pertama, sungguh berat penderitaan yang beliau alami, sungguh berat kesusahan yang beliau alami. Sebelum kita menderita, beliau lebih dahulu menderita. Sebelum kita menangis, beliau lebih dahulu menangis. Sebelum kita berdarah, beliau lebih dahulu berdarah. Siapa dia? Siapa beliau? Beliau adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang rela berkorban untuk umatnya, saudara. Yang kedua, Nabi berkorban untuk kita di saat detik-detik terakhir nafasnya, tidak memikirkan rasa sakitnya, tidak memikirkan beratnya, tidak memikirkan pedihnya, akan tetapi dia memikirkan kita sebagai umat. Kelak di yaumil qiyamah ketika para nabi dan para rasul berkata, nafsihi, 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 diriku sendiri, jiwaku sendiri, aku tidak bisa tolong kalian. Tetapi Rasulullah Muhammad ibni Abdillah, Nabi Muhammad bersujud kepada Allah, Nabi Muhammad bertekuk lutut, beliau bermohon kepada Allah, ya Allah, aku tidak minta pengampunan untuk diriku, aku tidak minta pengampunan untuk Fatimah, aku tidak minta pengampunan untuk Hamzah, tetapi aku minta pengampunan untuk umatku ya Allah, untuk umatku ya Allah, untuk umatku ya Allah. Allahumma ghfir li qaumi fa innahum la ya'lamun. Yang ketiga, ketika Rasulullah SAW sedang duduk dengan para sahabat, Rasul berkata, wahai para sahabat, tahukah kalian golongan-golongan yang soleh? Tahukah kalian golongan-golongan yang mulia? Sahabat berkata, apakah para malaikat ya Rasulullah? Rasul menjawab, bagaimana mungkin para malaikat tidak mulia sedangkan mereka berada di sisi Allah? Ada lagi yang mulia. Sahabat berkata, apakah para nabi dan para rasul? Bagaimana mungkin para nabi dan para rasul tidak mulia sedangkan Allah menurunkan wahyu kepada mereka? Ada lagi yang mulia. Apakah kami ya Rasulullah? Bagaimana mungkin kalian para sahabatku tidak mulia sedangkan aku berada di tengah-tengah kalian? Ada lagi yang mulia. Sahabat berkata, Allah dan engkau yang lebih mengetahuinya ya Rasulullah. Rasul menundukkan kepala. Nabi Muhammad menundukkan kepala. Tadi kedua pelupuk mata beliau mengeluarkan air mata, membasahi pipi beliau bahkan sampai ke janggutnya beliau. Nabi Muhammad menundukkan kepala sambil menangis dan berkata, golongan-golongan yang soleh ini, golongan-golongan yang mulia ini, mereka itu golongan-golongan yang adanya nanti di akhir zaman. Amanu bi walam yarawni, mereka beriman kepadaku padahal tak pernah melihat aku. Mereka tidak pernah duduk bersama aku, mereka tidak pernah memandang wajahku, mereka tidak pernah mendengar langsung kata-kata aku, kata Rasul. Tetapi mereka beriman kepada aku. Mereka umat yang aku rindukan, mereka umat yang aku cintai, mereka umat yang aku banggakan. Tuba liman yarani wa amana bih, wa tuba summa tuba summa tuba summa tuba liman lam yarani wa amana bih. Sungguh beruntung orang-orang yang beriman kepada aku.
Kemudian orang-orang yang melihatku dan beriman kepadaku. Dan sungguh beruntung, dan sungguh beruntung, dan sungguh beruntung. 3 kali keberuntungan, 3 kali kemuliaan bagi orang-orang yang tak pernah melihatku, akan tetapi mereka beriman kepadaku, kata Rasul. Siapa? Kita umat Nabi Muhammad. Kita semua ini bukan orang Arab, kita semua ini bukan Quraisy, kita tidak pernah bersamanya. Akan tetapi kita semua ini berharap agar kita semua ini termasuk dalam golongan-golongan yang dicintai oleh Rasulullah, yang dibanggakan oleh Rasulullah, yang dirindukan oleh Nabi kita sendiri, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Marilah saudara-saudara memperbanyak selawat kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Kaum muslimin, para pendengar yang dimuliakan oleh Allah, cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.